Negara yang dulunya miskin, namun sekarang jadi negara terkaya sebelumnya sulit diprediksi. Mereka pun memiliki cara tersendiri untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik. Keberhasilan sejumlah negara tersebut untuk lepas dari masalah ekonomi karena dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kebijakan pemerintahnya yang efektif hingga penemuan sumber daya alam yang melimpah. Berikut ini adalah 8 negara yang dulunya miskin dan sekarang menjadi negara kaya. Itu disarikan dari Produk Domestik Bruto (PDB) versi World Population Review. Sebagai negara penghasil uang, Luksemburg menjadi negara dengan PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia sekitar 133.175 dolar Amerika Serikat. Dengan mengutamakan diversifikasi perekonomian, negara itu mengandalkan perbankan, baja dan pabrik berteknologi maju. Tapi, dulu Luksemburg merupakan negara yang terkepung oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad 19. Sekitar 80% warganya bekerja di sektor pertanian dan hidup dalam status kemiskinan. Akibat terjebak kemiskinan, banyak keluarga di Luksemburg harus terpaksa bertahan hidup. Itu menyebabkan sepertiga penduduk Luksemburg memilih bermigrasi ke Amerika Serikat. Hingga menemukan cadangan emas pada pertengahan abad 19, Luksemburg mampu mengubah nasib. Tambang dan pabrik langsung berdiri. Luksemburg menjadi negara penghasil baja. Pada akhir abad 19, Luksemburg menjadi produsen baja paling maju di Eropa. Ketika industri baja menurun, Luksemburg mengembangkan industri perbankan dan manufaktur pada 1960-an. Setelah itu, ekonomi mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Saat ini, Swiss kerap disamakan dengan kesuksesan ekonomi dan kekayaan. Negara dengan PDB per kapita tertinggi ke-6 sekitar 93.525 dolar Amerika Serikat. Swiss juga merupakan negara di Eropa yang memiliki standar kehidupan yang tinggi. Sekitar 150 tahun lalu, Swiss adalah bangsa yang miskin. Negara yang terkepung negara tetangganya itu memiliki wilayah dengan dataran tinggi sehingga sulit berkembang. Industri di Swiss juga relatif primitif. Sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan hidup dalam garis kemiskinan. Pada akhir abad 19, periode industrialisasi menjadi peluang bagi Swiss dengan melakukan transformasi ekonomi. Swiss memilih mengembangkan sektor perbankan dan pariwisata. Itu menjadikan Swiss berkembang sangat cepat dan menjadi negara maju. Momentum berlanjut pada abad 20, kebijakan netral Swiss menguntungkan negara itu dalam dua perang dunia. Swiss juga mengambil keuntungan dari sektor senjata dan pinjaman perbankan sehingga memperkuat perekonomian. Pada 1969, cadangan minyak ditemukan di Laut Utara. Produksi dimulai pada 1971, saat itu harga minyak naik pada 1970-an. PDB per kapita Norwegia langsung naik. Proses industri minyak itu mengizinkan negara itu menjadi negara sejahtera. Saat ini, PDB per kapita Norwegia mencapai 89.242 dolar Amerika Serikat dan salah satu tertinggi di dunia. Negara itu memiliki dana minyak sekitar USD 250.00 yang dibagikan per warga Norwegia. Itu menjadi salah negara dengan standar paling tinggi versi Human Development PBB selama 16 tahun berturut-turut. Sebelum ditemukannya cadangan minyak pada 1929, Brunei merupakan negara jajahan Inggris dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dulu, Brunei sangat bergantung pada ekspor sagu dan karet. Ketika Great Depression dan Perang Dunia II yang mendorong pertumbuhan industri minyak, Brunei menjadi negara kaya pada tahun 1930 sampai tahun 1940 karena mengekspor emas hitam. Dari keuntungan minyak tersebut, Sultan ke-28 Omar Ali Saifuddin III yang berkuasa pada 1950-an dan 1960-an, melakukan reformasi infrastruktur dan menciptakan sistem pendidikan yang maju serta meningkatkan fasilitas kesehatan publik. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada 1932. Negara ini bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari jamaah yang melakukan ibadah haji ke Mekah,
serta pendapatan dari pertanian, yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Krisis minyak 1973 mendorong harga naik dan secara besar-besaran memperkaya ekonomi Saudi. Harga turun selama pertengahan 1980-an dan rendah hingga akhir 1990-an. Selama waktu ini, Arab Saudi menumpuk hutang luar negeri yang besar, tetapi warganya mempertahankan standar hidup yang tinggi. Pemerintah menyeimbangkan pembukuan ketika harga minyak meningkat pada akhir 1990-an dan tetap tinggi hingga akhir 2000-an. Waktu memang terus bergulir. Saat pecah perang Korea pada 1950-an, Korea harus bertekuk lutut kepada Jepang selama beberapa dekade. Industrialisasi di utara menjadikan wilayah tersebut lebih kaya dibandingkan selatan yang mengandalkan pertanian. Ketika perang berakhir pada 1953, Korea Selatan masih terjebak pada kudeta pada 1961 dipimpin junta militer Jenderal Park Chung-hee. Saat itu, rezim junta dikritik karena mengekang kebebasan sipil, tetapi efektif dalam memodernisasi ekonomi Korea Selatan. Keluarga konglomerat Korea Selatan seperti Samsung dan LG mendapatkan pinjaman besar dari sektor perbankan dan mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Konglomerasi dan ekonomi Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 1960-an. Industri elektronik dan baja terus berkembang pada 1970-an dan mencapai pertumbuhan hingga 7,8%. Ketika kekuasaan militer berakhir pada 1993, Korea Selatan menjadi negara maju. Kini pendapatan per kapitanya mencapai 34.940 dolar Amerika Serikat dan lebih tinggi dibandingkan Portugal, Israel, Kuwait dan Spanyol. Saat Singapura memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada 1965, negara kota kecil itu mengalami krisis kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sepertiga dari populasi tinggal di daerah kumuh, hingga separuh penduduk negara baru itu buta huruf, dan PDB per kapita hanya 516 dolar Amerika Serikat. Penyelamat negara itu adalah Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew, yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis yang sangat maju. Kebijakan Lee memiliki efek yang diinginkan oleh investor dan uang asing mengalir masuk, merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membelanjakan kekayaan barunya untuk memperbaiki infrastruktur, perumahan, dan fasilitas Singapura lainnya. Pada tahun 1970-an, seperti Arab Saudi, Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20. Negara Teluk, yang menjadi protektorat Inggris pada tahun 1916, bergantung pada penangkapan ikan dan penyelaman mutiara, dan sebagian besar warga Qatar harus bekerja lama dan keras untuk mencari nafkah yang layak. Minyak ditemukan pada 1940, tetapi Perang Dunia II menghentikan eksplorasi lebih lanjut, dan baru pada tahun 1949 produksi bahan hitam dimulai dengan sungguh-sungguh di Qatar. Dengan uang minyak, negara Timur Tengah dimodernisasi dengan kecepatan sangat tinggi selama tahun 1950-an dan 1960-an. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, negara itu menuai hasil dari ekstraksi minyak selama lebih dari 2 dekade. Industri dan infrastruktur berkembang jauh lebih baik, dan standar hidup secara umum telah meningkat pesat.